Ini kelompok 3 kapan ini? Masih nunggu anggota lainnya? Yuk, gas. Nah, bisa di share screen kah, Sup? Oh, aku kah? Ada Ya. juga.
Oke, kita langsung mulai saja sambil menunggu saudara Yusuf untuk share screen tentang materi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang berkenan hadir dalam perkuliahan online mata kuliah pengembangan etika, dan saya hormati kepada teman-teman pemateri yang sudah mempersiapkan materi hari ini yang akan dipresentasikan. Saya sangat berterima kasih. Sebelum kami berpresentasi, kami akan memperkenalkan diri dan tugas masing-masing. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Alamin. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 3. Tugas saya adalah sebagai moderator. Yang kedua itu Anugrah Robi Ramadan yang bertugas sebagai yang kedua adalah Nur Mubin yang bertugas sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan materi strategi pengembangan profesi guru. Yang ketiga yaitu Halimah yang bertugas sebagai pemateri dan memaparkan materi macam-macam strategi pengembangan profesi guru. Yang ketiga Anugrah Romi Ramadan sebagai yang akan menanggapi komentar dari teman-teman, dan Yunita yang akan menanggapi, Sylvia Nur Hikmah yang akan menanggapi, dan saudari Andi Sarmiah yang akan menanggapi materi dari teman-teman. Oke, di sini kami akan berpresentasi tentang strategi pengembangan profesional guru PAI. Guru profesional akan selalu memiliki tanggung jawab dan dedikasi untuk menjalankan profesinya dengan keahlian sebagai seorang guru. Tujuan dari strategi pengembangan profesionalitas guru ini ialah tujuan pengembangan guru melalui pembinaan guru adalah untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang di dalamnya melibatkan guru dan siswa melalui serangkaian tindakan, bimbingan, dan arahan. Perbaikan proses belajar mengajar yang pencapaiannya melalui peningkatan profesional guru tersebut diharapkan memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan. Tujuan kegiatan pengembangan profesi guru adalah untuk meningkatkan mutu guru agar guru lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, kegiatan tersebut bertujuan untuk memperbanyak guru yang profesional, bukan untuk mempercepat atau memperlambat kenaikan pangkat golongan. Selanjutnya, sebagai penghargaan pada guru yang mampu meningkatkan mutu profesionalnya, diberikan penghargaan diantaranya dengan kenaikan pangkat atau golongannya. Dalam kaitannya dengan program bimbingan penulisan karya ilmiah, maka penulisan karya ilmiah sendiri yang merupakan salah satu kegiatan pengembangan profesi guru bukanlah sebagai tujuan akhir, tetap sebenarnya merupakan wahana untuk melaporkan kegiatan yang telah dilakukan guru untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pembelajaran di sekolah.
Tujuan lain dari pengembangan profesionalitas guru yaitu yang pertama itu kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi serta melakukan adaptasi untuk penyusunan kebutuhan-kebutuhan sosial. Yang kedua, kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk membantu staf pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadi secara luas. Yang ketiga, kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong kehidupan pribadinya seperti hal membantu siswanya dalam mengembangkan keinginan dan keyakinan untuk memenuhi tuntutan pribadi sesuai dengan potensi dasarnya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menyerahkan untuk pemateri pertama kepada Saudara Nurul Mubin yang akan membahas tentang strategi pengembangan profesi guru. Di dalam materi tersebut terbagi menjadi dua, ada yang memakai strategi perubahan paradigma dan strategi di birokratisasi. Kepada Saudara Nurubin, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Oke, baik. Langsung saja pada materi kita pagi hari ini, yaitu tentang strategi pengembangan keprofesionalan guru. Di sini strategi yang pertama ada strategi perubahan paradigma. Strategi ini dimulai dengan mengubah paradigma birokrasi agar menjadi mampu mengembangkan diri sendiri sebagai institusi yang berorientasi pelayanan, bukan dilayani. Strategi perubahan paradigma dapat dilakukan melalui pembinaan guna menumbuhkan penyadaran akan peran dan fungsi birokrasi dalam konteks pelayanan masyarakat. Kecuali strategi birokratisasi. Strategi ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkatan birokrasi yang dapat menghambat pada pengembangan diri guru. Strategi tersebut memerlukan metode operasional agar dapat dilaksanakan. Sementara strategi birokratisasi dapat dilakukan dengan cara mengurangi dan menyederhanakan berbagai prosedur yang dapat menjadi hambatan bagi pengembangan guru serta menyulitkan pelayanan bagi masyarakat. Untuk melakukan profesionalisasi ada 3 pengembangan yang ditawarkan oleh RD Lashburi Fahrudin 2015 yang dapat dijadikan sebagai kerangka dalam merumuskan strategi pengembangan, yakni pendekatan karakteristik berupaya memunculkan karakter yang melekat dalam suatu profesi sehingga profesi ini benar-benar dijalankan sesuai dengan tuntutan profesional. Kedua, pendekatan institusional, pendekatan yang lebih memandang profesionalitas sebagai suatu proses konstitusional atau pengembangan asosional. Yang ketiga, pendekatan legalistik merupakan upaya profesionalisasi yang menekankan pada adanya pengakuan suatu profesi oleh negara. Selanjutnya, dilihat dari konteks manajemen makro dan sistem pendidikan nasional, Tilar Fahrudin 2016 menawarkan langkah-langkah yang disebut dengan strategi pengembangan profesionalitas guru, yaitu yang pertama, mengupayakan terjadinya peningkatan status profesi guru agar dapat sejajar dengan profesi lainnya, menyetarakan. Yang kedua, pengembangan profesionalitas guru harus lebih berorientasi pada peningkatan kualitas, bukan kuantitas. Jadi lebih ke mutu ya, bukan ke lebih banyak gitu. Dalam hal ini maka diperlukan sumber daya manusia maupun finansial. Profesionalitas guru memerlukan upaya pendekatan kembali terhadap guru agar mereka dapat
berkembang. Nah, misalnya di antara strategi yang dapat menggunakan profesi guru dapat dilakukan dengan cara di bawah ini. Yang pertama, in-house training. Nah, itu pelatihan yang dilakukan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah ataupun tempat lain di tempat untuk menyelenggarakan pelatihan. Yang kedua, strateginya itu program magang. Program magang merupakan pelatihan yang dilaksanakan oleh dunia kerja atau institusi industri yang relevan dalam rangka meningkatkan profesional guru. Yang ketiga, kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dengan sekolah yang kurang baik, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, dan sebagainya. Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan secara internet dan sejenisnya. Kelima, strategi pengembangan profesionalitas guru itu pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang, di mana program disusun secara berjenjang, mulai dari dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Yang keenam, kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat dapat dimaksudkan untuk melatih kemampuan guru dalam beberapa kemampuan seperti kemampuan melakukan penelitian, tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dan sebagainya. Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya. Baik, selanjutnya kepada teman saya persilakan melanjutkan. Baik, Sebelum saudari Halimah saya akan mengulang materi dari saudara Mubin, strategi perubahan paradigma. Jadi strategi perubahan paradigma ini agar menjadikan orang itu berorientasi, agar orang itu mengubah, kan paradigma itu yang berarti pola pikir orang, pola pikir seseorang, paradigma. Jadi dia berusaha untuk merubah pola pikir orang untuk institusi yang berorientasi pelayanan. Sedangkan strategi demokratisasi ini strategi untuk mengurangi tingkatan biorisasi, jadi struktur yang menghambat, jadi dari pengembangan guru. Nah, ada 3 macam pengembangan yang ditawarkan oleh R.D. Lansbury. Yang pertama itu pendekatan karakteristik, berupaya memunculkan karakter yang melekat dalam suatu profesi. Yang kedua itu pendekatan institusional, pendekatan yang lebih memandang profesionalitas sebagai suatu proses konstitusional. Perkembangan asesional. Yang ketiga itu pendekatan legalistik, merupakan upaya profesional yang menekankan pada adanya pengakuan suatu profesi oleh negara. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Halimah yang akan menjelaskan tentang yang akan melanjutkan materi dari saudari Nurubin tentang pendidikan lanjut dan seterusnya. Saudari Halimah, silakan. Baik, terima kasih ya. Sini saya akan melanjutkan diantaranya strategi untuk mengembangkan profesional guru. Yang ke-8 itu ada pendidikan lanjut. Penggunaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri bagi guru yang berprestasi.
Yang kesembilan, ada diskusi masalah-masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. Yang ke-10 ada seminar. Pengikut sertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi kelanjutan profesional guru. Yang ke-11 ada workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun yang pengembangan karyanya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan penyusunan KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya. Lanjut. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen atau jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Yang ke-13 ada penulisan buku atau bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diklat, buku pembelajaran, atau buku dalam bidang pendidikan. Yang ke-14 ada pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana maupun bahan ajar elektronik maupun animasi pembelajaran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Harimah atas paparan materinya. Dari 14 macam strategi pengembangan profesionalitas guru PAI tersebut, semuanya bagus, sangat bagus diterapkan kepada guru PAI. Tapi ada juga guru yang lebih suka lebih cenderung kepada praktek, contohnya magang. Tapi ada juga guru yang lebih cenderung pada materi saja, contohnya seminar. Jadi tergantung pada guru tersebut lebih cocok yang mana strategi ini. Mungkin sekian dari kelompok 3. Kurang lebih mohon dimaafkan. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada teman-teman dari kelompok 1, 2, dan 4 untuk menanggapi atau berkomentar tentang materi strategi pengembangan profesionalitas guru PAI ini. Kepada seluruh kelompok dan teman-teman, saya persilahkan. Baik teman-teman, apakah ada sanggahan atau komentar tentang materi ini yang terjadi nyata di kehidupan teman-teman? Baik, saya kasih 5 menit lagi untuk berkomentar. Saya
izin menambahkan aja sih. Ya, saudari Jamilah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok 1. Saya ingin menambahkan kita bicara tentang ini kan berbicara tentang strategi pengembangan profesionalitas guru. Pertama kita harus tahu dulu apa sih maksud dari profesionalitas guru. Karena profesionalitas guru itu menurut saya yaitu guru-guru PAI yang sudah mencapai derajat tingkat keprofesionalan, baik dari sikap, keahlian, dan juga pengetahuan yang dimiliki untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya, ya kan? Nah, guru yang profesional itu juga telah ditetapkan oleh undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, PP Nomor 74 Tahun 2008, maupun dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007, bahwa guru itu harus minimal berpendidikan akademik S1 ataupun D4 dan lulus uji kompetensi kan, baik pedagogik, personal, profesional maupun sosial. Nah, dan juga melalui proses sertifikasi. Maka setelah guru tersebut dinyatakan layak, guru tersebut akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti pengakuan keprofesionalan guru tersebut. Nah, akan tetapi sebenarnya kalau berbicara tentang profesionalitas guru, itu pasti sifatnya berkesinambungan, tidak hanya berhenti pada tahap itu saja, tetapi juga diperlukan yang namanya pre-service training maupun in-service training atau pendidikan dalam jabatan maupun pendidikan di luar jabatan. Nah, tetapi pendidikan dan latihan ini kan penting bagi pengembangan profesionalitas guru. Tetapi jika tidak didasari dengan niat yang baik, maka akan sulit dalam proses maupun mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, saya ingin menambahkan bahwa dari sekian banyak pendidikan dan latihan, guru itu juga harus memupuk rasa keyakinan yang tinggi atau membuat niat awal yang baik. Karena guru itu harus yakin bahwa profesi yang ditekuninya saat ini bukan hanya untuk memuliakan dirinya saja maupun untuk menampakkan sisi kemanusiaannya saja, tetapi juga harus yakin bahwa profesi yang ditekuninya ini adalah suatu manifestasi dari amal soleh yang tentu memiliki nilai ibadah yang sangat luhur. Nah, karena diawali dengan niat yang baik, maka guru tersebut dapat menjalankan prosesnya juga dengan sangat baik dan juga keberhasilan pendidikan menjadi suatu keniscayaan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Jamilah. Bagus sekali komentar serta tambahan. Aldi mau nambahkan kah atau berkomentar? Saya tadi ngomong luar biasa, Prof. Luar biasa, Mbak Jamilah. Yang bisa saya tangkap tadi dari saudari Jamilah, yaitu guru itu harus memperbaiki niatnya. Guru sekarang kan banyak yang berniat kalau guru ini sebagai profesi, sebagai ladang mencari rezeki. Padahal pada dasarnya guru ini orang yang wajib memberikan ilmu kepada anak-anaknya, anak-anak didiknya. Jadi banyak kok guru-guru yang sekarang bodoh amat sama muridnya banyak. Bahkan dosen pun ada yang begitu. Dia ngasih ini entah ada signal ketika kita memikul kedua-duanya antara kedua tersebut yang harus ditinggalkan gitu. Dan niat pun harus diubah profesi guru bukan sebagai profesi kerjaan, sebagai profesi cari uang, sebagai profesi cari uang, sebagai ladang, sebagai pekerjaan, sebagai profesi cari uang, sebagai ladang cari rezeki. Akan tetapi betul yang seperti saudari Jamilah itu katakan sebagai investasi kita kepada untuk amal soleh yang
memberikan ilmu pengetahuan kepada anak yang belum memiliki ilmu pengetahuan sama sekali. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain atau ada komentar lain dari Mas Aldi atau yang lain. Oke, saya akan menambahkan sedikit. Banyak guru-guru sekarang yang sudah mengikuti kegiatan seperti seminar atau dan lain-lain, banyak sekali. Kan tapi mereka belum bisa menjadi guru yang profesional yang bisa diharapkan di seminar tersebut. Permasalahannya di mana? Mengapa guru tersebut harus harus tidak menjadi guru yang profesional? Gitu-gitu aja. Ada guru yang gitu ada. Saya belum pernah menemukan, cuma pasti ada di dunia ini. Tidak mungkin tidak ada. Jadi guru tersebut mengikuti banyak kegiatan, jam terbang banyak, kan tetapi tidak ada kemajuan, tidak ada kata-kata yang atau perilaku beliau yang bagus, yang seperti guru profesional gitu, banyak sekali. Jadi permasalahan tersebut diakibatkan oleh diri guru tersebut, entah salah niat atau memang memanfaatkan kegiatan seminar tersebut. Kan saya pernah dengar tuh kegiatan seminar itu ketika mengikuti kegiatannya mendapatkan uang sebesar 3 juta atau 4 juta atau 2 juta kalau nggak salah. Gratis. Kalau seminarnya di hotel, gratis hotel. Karena bapak saya pernah mengikuti itu kegiatan tersebut, makanya saya tahu. Banyak guru yang ikut seminar gitu hanya memanfaatkan itu, tidak memanfaatkan ilmunya. Oke, sekian. Apakah ada tanggapan lain? Saya mau menambahkan mungkin. Siap, silahkan. Yos. Sisa 1 menit ya. Bikin ulang lagi kah? Baru start ulang. Ya. NN.
sama guru-guru yang ada di daerah saya, Pulau Kota, yang sulit betul muridnya di apa, di dikasih ilmu atau dia pas ngajar itu gurunya susah menarik materi karena yang nolong. Nah, dari permasalahan tadi letak mana? Apakah letak salahnya itu di murid atau di guru? Sedangkan sama-sama guru, tapi saya lebih luas memasuki materi. Saya lebih luas memasuki materi apa permasalahan tersebut. Saya tanya-tanya, rupanya permasalahannya ada di gurunya kurang profesional. Jadi guru itu seorang guru yang profesional itu dia mempunyai metode. Nah, setiap murid-murid, setiap misalnya kalau anak kelas 1, 2, 3 atau dari SMP 1, SMP 2, SMA 3, SMA 1 itu metodenya berbeda-beda karena anaknya berbeda-beda gitu. Cara menyampaikan materi itu berbeda, cara membuat siswa itu membuka pola pikirnya gitu. Itu sangat berbeda caranya. Guru-guru sini saya jujur bodoh amat sama muridnya. Kenapa? Karena mereka lebih yang seperti saudari Jamilah katakan tadi. Saya yakin di dalam hati mereka profesi guru itu bukan sebagai sebagai amal jariah atau sebagai jihad untuk menyampaikan ilmu, akan tetapi sebagai pekerjaan atau pundi-pundi dari rezeki atau uang. Masa pas mereka ngasih tugas gitu materi, padahal tugas matematika. Ini kejadian sendiri di keluarga saya. Ngasih tugas matematika yang belum pernah disampaikan, belum pernah dijelaskan. Siswanya disuruh ngerjakan. Itu bagaimana? Dan seperti yang saya dengar di Balikpapan, kan kakak saya jadi kayak guru juga di sana. Jadi kalau di sana secara online itu guru-gurunya berpartisipasi betul gitu dalam sekolah online ini. Seperti anak-anak ini disuruh kumpul di rumah guru, misalnya guru Ibu Jamilah kumpul di tempatnya Ibu Jamilah atau di tempatnya Bapak Mubin. Nah, semua anak-anak murid itu disuruh kumpul di sana dan di rumah itu dijelaskan, oh gini. Dan waktu mereka tidak banyak, paling lama itu 1,5 jam. Seminggu itu ada 3 kali pertemuan. Itu membahas tentang semua materi. Nah, dari situ kita bisa belajar dan bisa kita lihat sendiri kejadian nyata yang terjadi pada saat ini. Itu mungkin sekian. Makanya orang Balikpapan itu terkenal dari dulu. Orang Balikpapan itu terkenal dengan wawasan yang luas, public speaking yang bagus, cepat menangkap materi. Itulah. Saya bukannya menyanjung orang Balikpapan, cuma fakta gitu. Sama seperti orang Bontang juga sudah terkenal lah. Kalau di daerah saya ini terkenal betul. Bagi guru-guru yang dari Balikpapan. Kakak saya aja kemarin yang menjadi seorang guru, bukan guru sih, kayak ya guru tapi cuma ngajar sekali aja di sekolah sini. Anak-anak murid alhamdulillah cepat masuk gitu. Dan disuruh menjadi guru di sini kakak saya tidak mau. Mungkin karena faktor pengajar di sana yang sudah profesional yang membedakan daerah Balikpapan sama daerah Pulau Kota. Buktinya aja gini dah, bukti nyata. Saudari Jamilah tadi pemaparannya luar biasa bagus, dari bahasa, dari materinya, dari undang-undang semuanya
bagus. Sedangkan kami kan yang kurang, saya sendirilah yang kurang memahami. Saya hanya kesalahan saya dalam memahami materi ini tidak seluas saudari Jamilah tadi yang mencakup pautkan antara undang-undang dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap teman-teman bisa menanggapi serat dalam materi ini, karena kita tidak mau untuk membuang-buang waktu, karena waktu lebih berharga daripada semuanya. Demi pemahaman kita dan menambah pengalaman kita sendiri. Ya, Saudara Nur Mubin, mau menambahkan kah? Atau Saudara Fauzan Hiritun yang akan menanggapi permasalahan guru? Mas Fudali. Saya mau menanggapi yang permasalahan sebelumnya tadi tentang guru yang belum profesional tadi. Ya, silakan. Ya, nama saya Aisyah Nikmah dari kelompok 1. Itu kan katanya guru tuh harus mengikuti seminar, workshop dan lain-lain pelatihan, tapi belum bisa. Nah, itu berarti kita harus terus belajar. Tapi kenapa masih gitu-gitu aja? Namanya juga berusaha, ya pastinya harus terus berusaha ya. Baru niatnya. Nah, niatnya kemana? Niatnya karena Allah misalnya. Baru tulus dalam mengajarnya. Nah, insya Allah lah masuklah pelajarannya dalam mendidik, mengajar. Baru itu tergantung individunya bagaimananya gitu. Untuk niatnya baru kita harus berprasangka baik dulu ya. Mungkin untuk mengikuti itu ada untuk menambah pengalaman, wawasan, mengetahui materi yang dibahas, misalnya tentang karakter. Jadi pastinya penting banget guru itu mempelajari strategi pengembangan profesional guru dan metode, etika, dan lain-lain. Penting banget ya teman-teman. Sudah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Aisyah Nikmah dari kelompok 1. Bagus betul pemaparannya. Ada yang lain? Yang berhasil saya tangkap dari tanggapan dari Mbak Aisyah tadi, jadi permasalahan tersebut seperti yang saya katakan kembali kepada gurunya. Ada juga guru yang autodidak, yang dimana guru itu sudah profesional tanpa mengikuti seminar dan lain ada. Seperti guru saya yang ada di pondok pesantren itu, menurut saya sudah profesional, manajemen waktunya yang tepat waktu, materinya yang dikuasai, dan lain-lain lah, yang sudah mencakup guru profesional. Sedangkan beliau baru lulusan S1 YIN gitu. Beliau belum pernah mengikuti namanya seminar, menambah pengalaman itu, tapi beliau sudah mengetahui itu, karena beliau sudah menanamkan pada diri beliau itu profesi guru ini sebagai amal jariah. Karena kan amal jariah ini tidak akan pernah putus. Seandainya Nur Mubin belum tahu cara namanya mandi wajib, saya kasih tahu nih dalam mata pelajaran saya. Ketika beliau sudah mimpi basah atau apa, beliau melakukan itu kan amal jariah. Sampai walaupun kita meninggal, tapi murid kita Saudara Nur Mubin ini masih hidup, masih melakukan itu, amal jariah tetap mengalir. Itu niat beliau. Sedangkan di pondok saya itu kan gajinya itu tidak sebesar sekolah-sekolah lain. Gajinya itu cuma 800.000, itu paling besar, 800.000. Banyak guru-guru yang guru-guru yang dari SMA yang bantu kita ngajar 3 bulan nggak tahan karena anaknya nakal-nakal, terus gajinya yang sedikit. Sedangkan materi yang diemban ini materi agama ini kan tidak boleh salah sedikit pun, karena jika salah sudahlah jadi amal jariah juga, jadi amal jariah yang tidak bagus. Seandainya amalan kita pertama kali sholat itu
ada guru yang mengatakan takbiratul ihram, tapi ada juga guru yang langsung mengatakan niat dulu. Nah, jadi yang mana yang betul? Nah, gitu. Contohnya begitu. Nah, jadi yang betul kan niat dulu. Kita harus niat dulu, baru kita takbir. Seandainya kita salah menyampaikan bahwa takbir dulu baru niat, itu kan amal jariah juga, yang tidak bagus. Nah, Saudara Aldi, tolong dong paparkan. Kan biasanya Prof. Aldi ini sangat bagus pemaparannya. Masya Allah, Mubin. Senyum Mubin. Ah, iya sih tadi itu pengen banget menanggapin tentang masalah Wakulu dan Balikpapan. Saya sejak Rahim ngomong Balikpapan luar biasa, saya jadi malu gitu nah. Jadi kayak seneng gitu. Padahal Balikpapan ini puji saya dari Tenggarong. Tapi mungkinnya begini, mungkin saya rasa kalau kayak seperti yang Rahim bilang tadi, kayak muridnya kurang senonoh atau muridnya nakal, saya rasa bukan salah di gurunya dan bukan juga salah di muridnya gitu. Nah kayak gimana ya? Saya rasa kayak hal yang begitu tuh bukan salah begitu, mungkin perlu ada yang namanya pendekatan. Karena begini, mau sebagus apapun metodenya, tapi kalau siswa yang kita ajar itu belum benar-benar siap untuk menerima pelajaran, saya rasa pelajaran pun akan sulit masuk. Karena begini, kita nggak tahu latar belakang orang yang tinggal di tempatnya Rahim dan tinggal di Balikpapan, entah apa perbedaannya. Karena kita nggak tahu nih, siswa yang dari rumah ini siap belajar memang niatnya kayak bangun tidur, mandi, menyiapkan diri untuk sekolah. Terus kita bandingkan dengan seorang siswa yang sama kelasnya, sama sekolahnya, sama gurunya, tapi sebelum dia itu masuk ke sekolah, dia harus membantu orang tuanya, dia harus bekerja, entah dia harus berjualan di subuh harinya, entah itu. Tentu pasti ada perbedaan yang terjadi di hasil pembelajaran yang diberikan oleh gurunya tersebut. Jadi kita tidak bisa serta-merta bahwa guru kurang profesional. Mungkin saja kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh gurunya. Seandainya guru yang melakukan pendekatan dan dia tahu bahwa oh ternyata murid ini belum siap kalau diberikan pelajaran pada pagi hari, mungkin perlu ada yang namanya pembelajaran tambahan atau semacam bimbingan pribadi terhadap beberapa murid yang memang kesulitan dalam menerima pembelajaran. Saya rasa begitu. Jadi kayak gimana ya? Mungkin metodenya yang dipakai guru yang udah bagus betul, tapi perlu ada yang namanya pendekatan lebih yang secara personal gitu nah, terhadap siswa-siswa yang dapat dikatakan bermasalah dalam tanda kutip begitu. Itu sih kalau dari pandangan saya. Jadi hal yang seperti itu tuh kita tidak dapat menyalahkan salah satu pihak karena ini sesuatu yang harus diperbaiki dan harus dilakukan, dan tentunya untuk kita sebagai seorang guru harus punya inisiatif akan hal itu begitu. Dan juga mungkin sebelum saya akhiri tambahan saya ini, kayak kita nih kan calon guru nih, kira-kira kita bakal lulus S1, kira-kira apakah kita ini bakal menjadi seorang guru yang profesional? Saya rasa tentu tidak. Mungkin seperti yang saudara dan saudari kelompok ini sampaikan tadi, kayak mereka bilang perlu ada pelatihan, workshop, mungkin perlu juga lah dikenalkan apa sih lembaga-lembaga berwenang yang punya andil dalam pengembangan guru profesional itu tersebut. Karena begini, tidak semua guru dapat menerima informasi tentang pengembangan, apalagi guru-guru yang tinggal di daerah pelosok begitu. Barangkali dari pemateri kan punya apa semacam intermezzo gitu nah, untuk memberikan tambahan. Kalau kita ingin jadi guru yang profesional, kita bisa cari itu di sini, di lembaga sini, kita bisa cari tahu tentang infonya seperti itu. Mungkin itu aja sih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak Rahim. Terima kasih kepada Profesor Aldi Winata, sangat bagus paparannya, luar biasa, sangat membuka wawasan. Jadi permasalahan itu tidak hanya dari guru, tapi juga dari siswa. Betul juga sih, siswa sini yang SD SMP aja kita yang bahas. SD aja udah merokok, SD SMP udah merokok, udah minuman. Itu kan rumah saya di belakang sana, rumah kakak saya nih. Jadi setiap pulang sekolah tuh saya sering lihat mereka berkelahi, mereka tahu kayak tawuran gitu, tapi nggak pernah pakai senjata tajam.
ya kayak jagur, pukul-pukulan. Jadi anak-anak sini dibilang preman ya preman lah anak-anak mudanya gitu. Guru aja pernah kelahi sama guru di SMP sini, terjadi itu hampir setiap tahun terjadi yang namanya perkelahian antara guru dan murid. Tapi saya tidak tahu kalau murid-murid di Balikpapan kan, yang saya tahu ada teman saya dari Balikpapan sini, murid dari Balikpapan. Saya tanya sana kayak mana sih cara belajar di sana, hampir mirip tapi lebih leluasa di Balikpapan. Leluasnya di mana? Di Balikpapan sana dia cerita bahwa dia tuh habis mendengarkan materi dari guru langsung mengajak, langsung mempraktekkan. Jadi misalnya tata cara sholat, kayak mana sih takbirnya, terus bagaimana niatnya, terus ini dibaca di mana, itulah lebih detailnya dipraktekkan. Terus tuh anak-anak sana tidak ada yang kayak mucil, jarang lah dia lihat mucil ada, tapi cuma main game. Kalau untuk merokok, untuk mabuk-mabukan tidak ada. Kalau anak-anak sini kan SMP dia sudah mabuk-mabuk. Mungkin sekian. Apakah ada tambahan? Tanggapan atau komentar? Saya ingin menambahkan Dem. Moderator. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit menambahkan atau menanggapi dari komentar teman-teman, baik dari Aisyah, Imah ataupun dari si saudara Aldi. Pertama, mungkin kita sepakat bahwa strategi dalam dalam materi yang kami paparkan tadi itu ada 14 strategi pengembangan. Nah, di mana masing-masing dari 14 itu dia tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Nah, jadi mungkin dari guru-guru yang mungkin yang jauh, yang mungkin di pelosok kata Mas Aldi tadi, mungkin ada yang lebih simple gitu, yang kayak mungkin dari kayak ada musyawarah mata pelajaran gitu. Jadi mungkin daripada bimbingan dari kepala sekolah untuk menjadikan seorang guru yang profesional. Jadi strategi itu artinya sesuatu yang dilakukan seseorang untuk sampai pada tujuan, atau itu strategi. Dalam konteks strategi pengembangan profesional guru adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi dalam pengembangan profesionalitas guru. Jadi strategi yang kami paparkan adalah satu cara. Yang 14 tadi itu ada beberapa cara untuk menjadi guru yang mungkin guru biasa untuk menjadi guru profesional, baik dalam ada pelatihan, mungkin dalam pelatihan atau tidak gitu. Jadi itu ada 14 dan itu berbagai cara untuk menjadikan guru yang biasa menjadi profesional. Nah, mungkin tidak bisa yang pertama kita gunakan, yang kedua tidak bisa, yang kedua, yang ketiga, pokoknya sampai 14 cara itu tidak bisa. Mungkin kembali lagi kepada dirinya untuk apa dia menjadi seorang guru. Kalau tidak bisa menjadi seorang yang profesional. Mungkin itu saja ini. Baik, terima kasih dari saudara Nubin, bagus sekali paparan. Saya kan menambahkan, mungkin agak menyinggung teman-teman, tapi saya mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk teman-teman sekalian, kalian kan sudah mutlak menjadi seorang guru. Belum mutlak sih, karena pas lulus nanti kalian belum tentu mau ngambil guru ini sebagai cara untuk mentransfer ilmu kalian kepada anak-anak didik kalian. Jadi contoh aja seperti tetangga saya kan, beliau lulusan ilmu terbaik tahun 2000 berapa lupa saya. Beliau jadi PNS 2 tahun yang langsung jadi PNS karena nilainya bagus dan lain-lain. Tapi beliau banyak ditawarin di sini, ditawarin di sekolah yang bagus, sekolah yang akreditasinya dekat dengan rumah, tapi beliau menolak. Beliau lebih memilih bekerja sebagai guru di pedalaman Longiram. Di pedalaman mana itu?
nggak tahu saya. Penting di pedalaman Longiram, jaraknya dari sini dari Lok Hulu ke sana 1 hari 1 malam pakai motor, jalannya rusak betul. Nah, beliau dengan niatnya itu, beliau tidak peduli rasa capek, rasa susahnya akses jalan di sana, bahkan jaringan pun tidak ada, listrik pun susah, listrik itu nyala dari jam 10 sampai jam 5 malamnya padam. Nah, jadi yang bisa saya ambil di sana, yang saya bisa ambil dari contoh ini, jadi guru profesional itu tidak perlu mencari mencari tempat yang dekat dengan rumah. Kan kita di sini kan kita di sini di kota ini sudah bisa dihitung lah guru profesional itu ada berapa. Pasti ada kan setiap kota. Tapi kalau di desa belum tentu ada, di desa pedalaman begitu. Kecuali yang saya tahu di desa Longiram itu, bahkan dia baru berapa bulan mengajar sudah diangkat menjadi kepala sekolah di sana. Ini nyata. Beliau yang mengelola SMP di sana. Gitu. Cobaan hidup beliau sangatlah berat di sana, tapi beliau menjadikan cobaan itu sebagai timbang ibadah. Jadi sumbernya pahala, sumbernya ilmu dari yang sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau tambahin lagi. Saya tambahin dikit ya. Kan guru yang tetangga sini kan sudah mengikuti semua jam tayangnya tinggi lah tentang seminar lah apa. Jadi gunanya kenapa mereka ke sana, kenapa dia ke sana, dia kan mau mengembangkan guru-guru di sana juga. Jadi guru-guru di pedalaman itu tidak hanya taunya mengajar, ini itu bodoh amat kan itu, tapi tangga saya ini mau merubah mindset guru tersebut. Guru ini hanya mengajar, mentransfer, bukan hanya mengajar pulang, tapi mentransfer ilmu sampai murid itu paham, sampai murid itu mempraktekkan, baru selesai gitu. Jadi guru tuh wajib itu. Saya harap teman-teman kan bisa begitu juga. Saya harap. Jadi punya mindset mau ngajar di mana. Jangan hanya di Balikpapan atau di Samarinda atau di Tenggarong atau di Lok Hulu atau di mana. Jangan begitu. Kalau bisa ya jauh. Kan kita di sini kan generasi muda. Kita yang mengubah bangsa. Mengubah pola pikir guru. Mengubah cara guru kan dari kita. Kan guru yang sekarang yang tua-tua kan nanti kan pensiun. Kan kita menggantinya. Nah begitu. Sekian. Menurut saya kalau yang di pelosok kayak gitu tuh bukannya mereka bodoh amat sih tentang hal mengajar. Mereka bisa mengajar, tapi kan namanya pelosok itu kan pasti banyak kayak kurangnya fasilitas, kurangnya buku-buku, kurangnya sarana prasarana. Jadi itu yang menyebabkan mereka itu sulit untuk mengajar. Bukan karena mereka itu rasanya udah ngajar tinggal ngajar, tapi kan mereka juga bingung. Ini kayak mana bahan ajarnya itu kayak mana mereka buat, karena dari kota ke pelosok itu kan istilahnya kan sulit gitu ya perjalanannya. Jadi menurut saya itu guru itu tidak ada sih yang ngajar tuh hanya sekedar ngajar, itu mungkin beberapa oknum saja. Apalagi di zaman sekarang itu kan nggak mungkin guru-guru semuanya itu tuh hanya mengajar cuma karena uang. Zaman sekarang tuh udah canggih banget ya. Guru-guru tuh banyak yang sudah walaupun S1 tapi pikirannya itu sudah sangat baik. Itu aja sih menurut saya. Yang penting kita jangan menjudge seorang guru itu tuh yang tidak profesional, tidak baik, itu jangan ya. Saya menambahkan, boleh? Terima kasih Mbak Nadia Tan Syarifah. Bagus sekali paparannya. Yang seperti Mbak Nadia Tan katakan itu benar. Jos mau menambahkan ini. Ya, silakan Mas Joswandi dari Borneo. Saya menambahkan sedikit ya. Jadi sifat profesional guru itu terlihat dari komitmennya.
komitmen terhadap pekerjaannya yang dimana tempat dia mengajar, ya kan. Nah, yang saya dapat kemarin, yang bisa kita lihat itu dari 3 indikator dan dia mengajar. Yang pertama ditandai dengan sangat yakin dengan institusi pendidikan tempat dia mengajar. Nah, yang kedua itu dia sangat ingin memajukan lembaga itu atau sekolah itu. Dan yang ketiga, dia akan sangat berkeinginan untuk terus mendedikasikan keahliannya di tempat dia mengajar. Nah, mungkin itu 3 indikator yang dapat kita lihat dari sifat profesionalitas seorang guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Biswanti dan Mbak Nadia tadi bagus sekali pemaparannya. Apakah ada tanggapan lain? Mbak Aisyah Nikmah bisa nanggapi. Oh, Mas Biswanti. Saya kan pernah dulu observasi sama teman-teman nih. Pas semester 1 dulu tuh observasi suatu desa. Ternyata di desa tersebut di Loduri ya, pada dekat aja sih di Loduri tuh. Nggak taunya di situ susah betul ya, jaringannya susah karena banyak gunungnya. Habis itu jalanan di sininya ada hutan dan lagi hutan. Habis itu lewat jembatan, baru lewat batu-batu besar. Padahal itu kan di desa tuh. Susah tuh pembelajarannya. Siswanya juga sedikit aja ternyata. Hanya 30 siswa, gurunya aja kalau nggak salah hanya 5 ke 9. Tuh, nah itu juga salah satunya penyebabnya. Jauh dari kota. Gitu. Oke, terima kasih Aisyah Nikmah. Ada tanggapan lain nih? Ada permasalahan? Bisa diulang nggak topik masalahnya tadi? Topik masalah Yang di Nadia. Iya apa coba? masalah apa? Guru yang di pedalaman. Nggak bisa dikatakan, jangan salahkan guru itu tidak profesional. Tapi di pedalaman itu kan aksesnya susah, jalannya susah. Itu kelengkapan buku serta alat-alat tulis, meja atau buku pulpen itu kan sangat kurang. Sedangkan buku materi aja susah didapat gitu. Nah, harus membeli ke kota. Nah, jadi jangan disalahkan guru itu cuma ngajar kok, tapi fasilitasnya itu yang kurang. Nah, oke. Saya mau menambahkan sedikit tentang permasalahan tadi. Nah, menurut saya itu kalau dari pengalaman saya ada 2 sih yang saya tahu ya. Yang pertama yaitu benar tadi daerah B dan satu kawasan negara Indonesia jadi di bawah satu kawasan negara Indonesia jadi ya berarti dalam satu Indonesia bukan hanya Jakarta aja dong yang dinilai pendidikannya tapi keseluruhan. Nah, ada juga orang yang kedua. Guru kedua yang benar-benar guru kurang profesional. Karena apa? Karena pekerjaan. Ini mungkin sedikit pelajaran juga buat kalian bahwa salah satu prospek kerja lulusan pendidikan agama Islam kan jurusan kita. Salah satu prospek kerjanya itu menjadi guru. Tentu guru itu ada banyak, ada guru formal, guru non formal, dan di dalamnya ada guru honorer, ada guru PNS, dan lain-lain, masih banyak lah. Nah, seperti yang saya tahu, kebanyakan guru sekarang itu yang mau masuk jalur PNS ini, kan sekarang ada itu, misalnya daerah pedalaman dengan daerah Jakarta. Nah, kebanyakan orang itu lebih milih ngajar di pedalaman, karena kenapa? Orang itu berpikir, kalau saya jadi guru PNS di pedalaman itu lebih gampang karena saingannya kurang gitu.
Karena lebih banyak orang itu tidak mau ngajar di pedalaman, lebih senang ngajar di perkotaan gitu yang aksesnya enak seperti tadi. Jadi dia tes uji PNS yang dimana dibuka, misalnya PAI ada dibuka di daerah pedalaman mana gitu. Ada juga dibuka di Jakarta gitu, atau di Bontang atau di Samarinda. Nah kebanyakan guru itu pasti lebih senang kan ke daerah pedalaman karena karena lawannya itu ndak ada, karena kebanyakan orang tuh mikir pertama jauh dari keluarga. Karena kebanyakan yang saya tangkap sih, orang itu calon-calon terutama sarjana pendidikan itu menunggu di kotanya aja gitu. Dia malas, kalau misalnya malas mencari info yang di luar kota, dalam artian uji PNS gitu. Nah ini kan kurang profesional menurut saya, karena ya seperti tadi, dia dengan alasan pekerjaan dia mau ke situ dengan alasan ya supaya jadi PNS, gampang menjadi PNS. Bukan dalam artian pingin benar membangun pendidikan ini, pingin membangun Indonesia yang pendidikannya kuat gitu, bisa bersaing dengan negara-negara lain. Nah itu sekedar pengalaman saya aja sih, karena saya juga disuruh begitu sebenarnya sama orang tua saya. Jadi jangan menunggu ada dibuka di daerah kota. Kalau misalnya ada di pedalaman, pergilah katanya. Karena kebanyakan orang itu nggak mau ngetes di daerah pedalaman, karena kalau jadi ya sudah, dia pasti ditempatkan di pedalaman situ. Dan mungkin, tapi ya kata bapak saya, bisa, ini pengalaman aja buat kalian juga, karena bisa merangkak sebenarnya. Pelan-pelan kalian, mungkin prosesnya 4 tahun ngajar di situ dulu, 5 tahun, nah baru kalian bisa pindah ke kota kalian. Mungkin seperti itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Budali, sangat bagus tanggapan. Banyak pengalaman Mas Budali, banyak pengalaman dari Mas Budali yang bisa kita belajar tentang guru. Perbaiki mindset, jadilah guru yang profesional, yang tanpa salah niat, tanpa menjadikan guru itu sebagai pekerjaan, tapi sebagai ladang ibadah. Jadi bukan untuk mengubah sekolah, kan kita ini guru PAI, apalagi di SMA. Sebanyak saya tanya teman-teman saya, hampir 5 sekolah, 5 sekolah yang saya tanya, bagaimana sistem pendidikan agama Islam di sana, bagaimana. Sedangkan SMA Melati Samarinda yang dekat IAIN itu, saya tanyakan teman saya seperti itu, agama di sana kurang. Jadi agama di sana kurang, gurunya pun menjelaskan tuh biasa aja, tanpa sedikit prakteknya, ceramahnya banyak gitu. Jadi siswa-siswa sana banyak yang nggak paham. Teman saya tuh sering nanya sama saya, ini gimana permasalahan kalau misalnya kalau kita ketinggalan kayak mana, terus kalau ada di depan kosong kayak mana, apakah kita isi, apakah kita maju, dan untuk maju ke depan itu apakah itu membatalkan sholat atau tidak. Itu kan teman saya sampai nanya gitu. Nah, jadi guru di sana, guru agamanya kurang jos lah bahasanya. Mungkin sekian. Sedangkan SMA Melati itu kan dikenal dengan SMA yang elit Samarinda gitu. Nah Tapi kadang juga di pedalaman itu jadi suatu tantangan gitu. Misalnya kan ada cerita tuh, pasti kalian pernah dengar yang ada guru agama ditempatin di pedalaman Papua. Sementara Papua itu buta sekali akan adanya agama, dia sangat tertutup. Nah itu mungkin sampai sekarang mungkin masih ada, tapi menurut saya sampai sekarang mungkin sudah mulai terbuka lah, karena sudah banyak juga pendakwah yang datang ke Papua. Nah itu bahkan berat sekali menurut saya, karena namanya kita mengenalkan suatu agama ke orang yang buta terhadap agama kan perlu adanya konsep, perlu adanya setidaknya ada hal yang terstruktur lah, karena bahaya gitu. Bahkan ada sampai orang yang dibunuh lah, guru-guru saya yang dibunuh karena ajarannya dianggap sesat lah, karena ini karena itulah. Makanya ya kita sepatutnya lah sebagai calon guru harus benar-benar, karena suatu negara itu pendidikannya dinilai bukan hanya dalam satu daerah. Misalnya hanya satu Jakarta saja tidak bisa. Percuma di Jakarta orang-orangnya cerdas, dosen-dosennya
eh, semua lulusan S3, tapi kalau masih ada di Papua sana yang kurang setara pendidikannya ya, tapi ya karena mungkin sampai sekarang belum terrealisasi karena kita ini negara besar dan banyak sekali populasi yang ada di negara kita. Jadi sampai sekarang itu yang masih belum bisa menurut saya dipecahkan sama pemerintah. Bagaimana cara menyamaratakan pendidikan, mulai dari apa saja, mulai dari sarana prasarana sebagai penunjang, mulai dari sumber daya sebagai pemimpin dan lain-lain. Mungkin itu. Terima kasih Mas Budali. Apakah ada tanggapan lain, komentar atau permasalahan lain? Apakah ada? Nur Mubin? Ada yang sedikit. Udah kah? Ada sedikit. Dan sisa berapa menit lagi? Coba. Berapa menit? Sisa 1 menit. Tutup aja kan? Kayaknya kalau nggak ada tutup aja deh kayaknya. Tutup aja. Ya. Udah. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya dalam menanggapi, berkomentar maupun mengeluarkan argumennya pada presentasi hari ini. Saya sangat berterima kasih dan saya sangat berterima kasih juga kepada teman-teman yang mendengarkan dan memahami. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada anggota kelompok saya yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi dan memberikan materi dengan sangat bagus. Terima kasih kepada teman-teman. Saya memohon maaf jika ada kesalahan baik kata, tutur kata maupun perilaku saya. Kesimpulannya, jadilah guru yang profesional. Jangan jadikan aktivitas guru itu sebagai kerjaan atau pekerjaan. Alangkah baiknya kita merubah mindset kita sebagai amal jariah atau pundi-pundi pahala untuk